Setiap Senin dan Kamis pagi, jalan menuju pasar ini berubah menjadi urat nadi kehidupan. Deru sepeda motor, langkah kaki warga, dan riuh suara pedagang menjadi pemandangan yang tak pernah absen. Beginilah wajah Pasar Tiris, pasar tradisional terbesar dan terluas di Kabupaten Probolinggo, yang berada di kaki pegunungan wilayah selatan. Terletak di antara Desa Ranuagung dan Desa Tiris, pasar ini menjadi poros utama perputaran ekonomi bagi masyarakat 16 desa yang tersebar di Kecamatan Tiris, mulai dari Desa Ranuagung, Tiris, Andung Biru, Andung Sari, hingga Desa Rejing. Semuanya menggantungkan roda kehidupan di tempat ini. Disinilah denyut ekonomi rakyat berputar. Penjual ikan laut dari utara, tempe dari rumah-rumah produksi lokal, ayam potong segar dari peternakan desa, hingga rempah-rempah dan hasil bumi dari lereng pegunungan. Tak ketinggalan pula toko sembako, jajanan khas dan kuliner unik seperti roti canai yang mulai diminati masyarakat Tiris. Pasar Tiris bukan sekedar tempat bertemu antara pembeli dan penjual. Ia adalah ruang bertemunya harapan tentang ibu rumah tangga yang belanja hemat, petani yang menjual hasil kebunnya, hingga anak muda yang mencoba peruntungan di dunia usaha kecil. Lalu bagaimana kesan para pembeli setelah berbelanja di Pasar Tiris? Apa keunggulan yang mereka rasakan dibandingkan belanja di toko biasa atau swalayan modern? Mari kita dengarkan langsung pendapat mereka. Ya, perasaannya kalau di Pasar Tiris itu kalau komentar saya itu sudah cukup memuaskan karena di sini sudah lengkap dengan bahan-bahan sembako itu sudah lengkap berderet rapi di bagian depan. Kalau mau sayur-sayuran segar itu juga ada di bagian belakang ya. Itu sudah tertata rapi, kemudian perikan-ikanan, daging lengkap semuanya dan ATK juga sudah lengkap di Pasar Tiris. Misalkan kalau dibandingkan dengan swalayan, pasar tradisional dengan swalayan maksudnya. Keuntungannya kalau belanja di pasar kita bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat lokal, di mana kita juga akan dilatih bagaimana tawar-menawar ya, latihan tawar-menawar dengan masyarakat lokal dan yang pastinya di masyarakat lokal itu sayurannya memang kalau masalah sayur mayur itu memang langsung dari petani, jadi lebih fresh dan tanpa bahan kimia, kebanyakan seperti itu. Kemudian keuntungan yang kedua kalau kita pintar menawar kita akan mendapatkan harga yang sangat terjangkau, seperti itu ya. Di tengah riuhnya pasar tradisional yang dipenuhi lalu lintas barang dan harapan, para pedagang sembako menjadi salah satu ujung tombak perputaran kebutuhan pokok masyarakat. Mereka hadir tidak hanya sebagai penjual, tapi juga sebagai penjaga kestabilan dapur-dapur rumah tangga. Kalau rame bisa-bisa 10 juta, nanti kalau ya kadang sekarang ini sepi, ya bisa 3 juta itu. Cukup untuk nafkah anak saya sekolah, satu di SMP perempuan, lagi di SMA Jondo. Itu cukup lah untuk itu yang terlaris itu beras. Kalau makanan snack ya bisa-bisa dimandang begitu banyak, lagi uangnya tidak begitu banyak seperti beras. Di tengah ragam kuliner Pasar Tiris yang khas dan menggugah selera, ada satu sajian yang mulai mencuri perhatian banyak pengunjung, roti canai. Makanan yang awalnya populer di negeri seberang ini, kini mulai akrab di lidah masyarakat desa. Menu utama roti canai, nasi lemak, soto ayam, soto babat. Itu aja, soalnya menu yang lain nggak laku, nggak jalan di sini. Jadi banyak rugi saya. Rata-rata kalau ramai dapatlah dalam 200, kalau nggak ada orang kadang 100. untuk kehidupan keluarga dan pendidikan anak. Sangat nggak mencukupi untuk makan, cukup untuk makan aja. Sudah berapa lama di sini? Baru sekitar 4 bulan. Tapi lumayan pendapatan. Ya itulah pendapatannya bukan lumayan, cukup sekedar makan. Dari aroma segar yang khas hingga deretan ember berisi berbagai jenis hasil laut, inilah salah satu sudut paling hidup di Pasar Tiris, lapak pedagang ikan laut. Meski pasar ini berada di kawasan pegunungan selatan Kabupaten Probolinggo, kebutuhan akan ikan laut segar tetap tinggi. Setiap pekan, para pedagang mendatangkannya dari pesisir utara dan timur Jawa, lalu dijajakan sejak subuh menyapa. Ini gulaan dari mana, Mas? Ini dari Python, lapangan tembak.
Jadi banyak pemasoknya. Enggak banyak, cuma sedikit. Harga ikan sekarang mahal, stoknya sedikit. Berapa modal kalau bulan modalnya? Ya tergantung banyaknya ikan. Pak Bro lima Bu. Kalau besar berapa biayanya? Yang ikan besar itu ambilnya 45 satu ekor itu. Di sini ditawar 35 40, ini tak ring lemes ini kan iya. Pasar tradisional tak hanya bicara soal jual beli, tapi juga tentang jejak budaya yang terus hidup di antara deretan lapak sederhana. Kita bisa menemukan aroma khas yang menggoda, rempah-rempah lokal dan tempe, hasil olahan tangan masyarakat sendiri. Di balik lapak yang terlihat sederhana ini, tersimpan kisah ketekunan dan harapan tentang bagaimana mereka menyambung hidup dari keuntungan kecil, menjual kebutuhan dapur rumah tangga dari hari ke hari. Pendapatan berapa rata-rata? Hariannya alhamdulillah cukup sudah Pak ya untuk belanja anak istri dan biaya sekolah. Cukup apa kurang? Cukup sudah Pak, alhamdulillah sudah Pak. Dari Allah ini sudah alhamdulillah. Dan ya mau kerja kayak sekarang Pak, cari kerja apa? Lapangan kerja sekarang kan sulit, ya kan? Untuk modal apa jadi sendiri apa pinjam? Ya awal-awalnya pinjam dulu Pak, karena untuk sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa modal sendiri. Di antara deretan pedagang di Pasar Tiris, lapak ayam potong menjadi salah satu yang paling ramai dan selalu diburu pembeli, khususnya saat pagi menjelang. Tak hanya soal daging segar, keberhasilan berjualan ayam juga bergantung pada kepercayaan pelanggan, keuletan pedagang, dan strategi bersaing di tengah pasar yang semakin padat. Kuncinya apa, Pak? Sabar. Oh iya. Sabar. Istiqomah. Oh iya. Profesional. Iya. Disiplin. Oh iya. Berapa lama sudah, Pak? Pertama, jujur. Oh iya. Berapa lama, Pak? Kurang lebih 5 tahun. Saingan gimana, Pak? Saingan, Pak? Sehat, Pak? Bersaing kita sehat. Kita sehat. Semakin banyak saingan, semakin baik mutunya. Kualitasnya semakin baik. Semoga semangat para pedagang ini menjadi inspirasi bagi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk terus mendukung, memberdayakan, dan menjaga pasar-pasar tradisional sebagai jantung ekonomi rakyat. Berita ini diproduksi oleh Cermin Rakyat, inisiator perubahan dari rakyat untuk rakyat, karena kami percaya perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil yang jujur.